Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Andini Hasbi dengan NIM 24040450017 dari kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah pendidikan inklusif dengan memaparkan dua topik, yaitu topik yang pertama yang saya ambil yaitu karakteristik anak berkebutuhan khusus, dan topik yang kedua yang saya ambil yaitu permasalahan dan kebutuhan anak ABK. Yang saya pahami pada topik anak berkebutuhan khusus yaitu anak ini berbeda dengan anak pada umumnya, di mana anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan layanan pendidikan ataupun perhatian yang khusus. Jadi agar proses perkembangan dari anak berkebutuhan khusus ini mereka bisa sesuai dengan potensinya, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan anak berkebutuhan khusus ini juga memiliki beberapa kategori. Nah, kategori yang pertama itu ada namanya tunanetra, di mana tunanetra ini adalah anak yang memiliki gangguan penglihatan. Dan ini juga terbagi, ada di mana anak ini ada yang masih bisa sedikit melihat tapi tidak bisa menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan dalam keadaan cahaya normal, meskipun anak ini dibantu dengan menggunakan kacamata. Dan ada juga yang memang sama sekali tidak bisa melihat, anak yang memang buta. Dan yang kedua ada namanya tunarungu. Tunarungu ini anak yang memiliki gangguan pendengaran, di mana anak ini memiliki masalah berkurangnya kemampuan untuk mendengarkan atau bahkan sama sekali tidak dapat mendengarkan dari suara. Dan yang ketiga itu ada tunagrahita. Tunagrahita ini adalah anak dengan hambatan intelektual yang bisa juga dikenal dengan sebutan SLB, di mana anak ini itu mengalami penurunan dan berkurangnya kemampuannya dalam segi kekuatan nilai dan juga kualitasnya. Dan yang keempat itu ada tunadaksa. Tunadaksa ini adalah anak dengan hambatan fisik ataupun motoriknya. Artinya anak ini memiliki kelainan pada anggota tubuhnya yang dikarenakan adanya hambatan dalam fungsi gerak. Dan yang kelima itu ada autisme. Pada anak autisme yang mengalami ini tuh terdapat gangguan pada perkembangan sarafnya, sehingga dapat mempengaruhi cara komunikasi, interaksi sosial, dan perilakunya, di mana anak ini itu kurangnya respon pada orang lain. Dan yang keenam itu gangguan emosi dan perilaku. Anak ini mengalami kesulitan untuk bisa mengendalikan emosi ataupun perilaku yang mengganggu proses belajar dan interaksi sosialnya. Dan biasanya anak ini itu mudah sekali marah dan juga sering merasa menyendiri atau suka menyendiri ataupun juga agresif. Jadi itulah tadi penjelasan tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Dan penting untuk kita ingat bahwa anak berkebutuhan khusus itu bukan berarti mereka lemah, tetapi mereka punya cara yang unik dalam belajar berinteraksi. Berikutnya itu yang saya akan paparkan topik yang kedua, yaitu judul topiknya permasalahan dan kebutuhan anak ABK. Dan yang saya pahami pada topik kali ini yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus ini dapat mengalami tantangan pada dirinya, baik dalam lingkungan keluarganya, sekolah maupun masyarakat. Dan permasalahan yang dia alami itu yang pertama ketika dalam proses belajarnya. Jadi di mana anak berkebutuhan khusus ini sulit untuk memahami pelajaran. Kenapa? Karena
dari hambatan fisiknya maupun mentalnya, dan mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan metode yang biasa seperti anak pada umumnya. Yang kedua itu adanya permasalahan sosial dan emosional, di mana anak berkebutuhan khusus ini sulit untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-temannya ataupun teman-teman sebayanya. Dan anak berkebutuhan khusus ini juga merasa bahwa dia itu dipandang sebagai anak yang dipandang rendah dan sering dibanding-bandingkan. Alhasil dapat menimbulkan perilaku bullying dari teman sebayanya. Dan yang ketiga adanya permasalahan yang dimana kurangnya akses pendidikan yang inklusif. Jadi tidak semua sekolah itu memiliki dan memfasilitasi guru yang mampu untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Dan yang keempat itu ada permasalahan anak ini pada lingkungan keluarganya, di mana orang tuanya ini kadang belum bisa untuk menerima kondisi anaknya yang seperti itu, dan juga tidak tahu bagaimana atau apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya untuk bisa mendidik anak yang berkebutuhan khusus. Dan adapun kebutuhan umum yang diperlukan dari anak berkebutuhan khusus itu yaitu adanya pendidikan khusus inklusif, dengan adanya metode belajar yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari anak berkebutuhan khusus ini, dan menyiapkan media pembelajaran yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Dan juga perlunya dukungan moral dari lingkungan keluarga, guru maupun dari teman-temannya, dan dapat diterima juga dan diperlakukan dengan baik oleh orang. Jadi, anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang Allah telah anugerahkan dan memiliki keunikan dalam cara mereka belajar, berinteraksi, dan juga berkembang. Anak-anak berkebutuhan khusus bukanlah anak-anak yang kurang ataupun anak yang lemah, tetapi mereka adalah anak-anak yang sangat luar biasa, yang hanya membutuhkan cara, waktu, dan juga membutuhkan dukungan yang berbeda agar tetap bisa menunjukkan potensi terbaik dalam dirinya. Dan mereka juga mungkin tidak berjalan pada jalur yang sama seperti anak-anak pada umumnya, tetapi mereka berjalan dengan langkahnya mereka sendiri. Dan di balik semua itu, mereka mungkin belajar lebih lambat, berbicara lebih terbata, atau bergerak dengan bantuan, tetapi hati mereka tetap penuh dengan semangat. Dan anak berkebutuhan khusus juga harus bisa kita pahami dan harus kita bisa terima serta diberdayakan. Dan setelah kita melihat adanya beberapa kategori dalam anak berkebutuhan khusus, maka kita bisa simpulkan juga bahwa anak berkebutuhan khusus ini memiliki karakteristik yang unik dengan tantangan yang berbeda-beda, tapi dengan tujuan yang tetap sama. Mereka semua ingin belajar, tumbuh, dan dapat diterima seperti anak pada umumnya. Dan anak berkebutuhan khusus membutuhkan lingkungan yang dapat mendukungnya dan bukan malah yang membatasinya. Dan mereka juga butuh guru yang bisa sabar, teman yang ramah, dan keluarga yang dapat menguatkan dirinya. Mereka juga anak berkebutuhan khusus ini juga butuh yang namanya kesempatan dan bukan penghakiman. Mereka juga butuh empati dan bukan simpati. Dan jadi itu saja yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.